Hai Sil. Pak Niko. Pak, jangan masuk dulu dong. Ada waktu gak buat saya? Ada dong Sisil. Apa sih yang enggak? Sisil mau tanya apa nih? Lebih ini nih, lebih peka daripada gebetan saya. Ada waktu buat saya. Ini loh Pak, tadi kan saya lagi ngeliat-ngeliat internet. Ternyata saya baru tahu kalau di pasar modal itu selain saham sama reksadana ya, ada juga yang namanya obligasi. Betul Sisil. Ada makhluk asing namanya obligasi. Kenapa makhluk asing? Kenapa nih? Karena selalu dianaktirikan. Kasihan banget, Kasihan kayak bawang banget. putih ya Pak. Betul, Ya, Sisil. dianaktirikan. Kasihan banget. Tapi justru karena dianaktirikan gitu jadi lebih penasaran nih. Soalnya saya suka yang ini unik dan satu-satunya gitu kan. Seperti saya di mata dia itu inginnya menjadi yang satu-satunya aja. Boleh, gitu Sisil. kan. Tapi bohong. Nah, boleh dong jelasin dong Pak soal obligasi. Boleh Sisil, tapi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, karena Pak Niko udah duduk enak, udah relax, aku juga udah siap nih buat belajarnya. Emang obligasi itu apa sih, Pak? Nah, ini Sisil. Obligasi itu adalah bukti utang atau janji. Janji bukan sembarang janji, Sisil. Bukan janji jiwa. Samaan kita jadinya. Less ice atau less sugar. Iya, pakai tos juga ya. Pakai tos juga. Lapar banget. Bang. Betul Sisil. Jadi kalau kita lihat nih Sisil, obligasi adalah bukti utang atau janji dari penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jadi kalau udah ngutang mesti dibayar Sisil. Jangan ngutang besok nggak bayar. Apalagi tarso. Apalagi itu kalau ditagih malah galakan dia ternyata. Waduh, dia yang marah-marah, kita yang dikatain binatang. Waduh. Luar biasa ini. Benar-benar peminjam tidak ada akhlak gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi gitu untuk obligasi ini sendiri? Nah, kalau kita lihat Sisil, bicara latar belakang itu bicara dua hal memang. Lagi-lagi dua hal, di dua sisi gitu ya. Dari kacamatanya pemerintah, yang kedua adalah dari kacamata perusahaan, baik itu swasta maupun yang negara begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan Sisil, kenapa sih sebetulnya pemerintah kita tuh berhutang gitu ya? Ini udah bukan lagi menjadi hobi Sisil. Oh, bukan hobi bukan ya? hobi loh ya, tapi ini kebutuhan memang. Apalagi kalau kita lihat gitu ya Sisil, kemarin 2020 kan kita juga sempat butuh vaksin, butuh APD dan pandemi sangat macam. terpuruk ya pastinya. Nah, intinya tujuannya apa sih? Untuk menutupi defisit APBN begitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalau dari sisi perusahaan ada satu bisa untuk modal kerja kan begitu ya, betul. atau bisa juga untuk gali lubang atau tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, jadi bolong Sisil. Jadi sumur ya Pak. Sumur tuh ya. Jadi sumur jadinya tuh gali lubang tutup lubang. Sumber air sudekat. Nah, jadi untuk restrukturisasi biasanya. Jadi memang seperti ini kebutuhan dari masing-masing kacamata Sisil, begitu. Ya pokoknya kalau misalkan kita berhutang itu ya memang pasti untuk kebutuhan ya Pak. Betul, sebenarnya Sisil. itu ya. Selama Betul, kita mampu nanti untuk melakukan pembayaran ya sebenarnya sah-sah aja ya berhutang ya. Yes. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih perusahaan gitu atau negara gitu lebih memilih obligasi ini? Kan bisa aja minjem di bank gitu Betul, Pak, Sisil. gitu kan? Nah, khususnya nih Sisil, kalau kita bicara perusahaan begitu ya, perusahaan itu lebih senang menerbitkan obligasi daripada pinjam uang di bank sebetulnya. Kenapa sih sebetulnya alasannya? Coba kita cari tahu. Yang pertama luar biasa ya. Ente kadang-kadang ente. Oke, nomor satu itu adalah jangka waktunya Sisil. Biasanya kalau misalkan sebuah perusahaan menerbitkan obligasi gitu ya, jangka waktunya bisa jauh lebih panjang Sisil, biasanya bisa sampai 10 tahun. Meskipun ada juga loh yang obligasi terbit hingga lebih dari 10 tahun gitu ya, katakan 15 tahun itu juga ada, tapi jarang biasanya. Nah, kalau pinjam uang di bank kan biasanya cuma 1 sampai 3 tahun, 5 tahun, mungkin ada yang lebih dari itu, tergantung ya, apalagi pun juga kalau kita perhatikan ada sinergi BUMN begitu ya, jadi mungkin bisa kasih
tingkat keluasan yang lebih luas sebetulnya. Itu nomor satu. Yang nomor kedua adalah biasanya kalau kita misalkan menerbitkan obligasi, bunga yang dibayarkan oleh si penerbit jauh lebih rendah Sisil, karena dia harus mengikuti standarnya lembaga pemeringkat. Iya. Begitu. Jadi kalau perusahaan mau menerbitkan obligasi, dia pasti dihitung-hitung dulu tuh Sisil. Di peringkat, apa sih yang dimaksud dengan peringkat ini? Kemampuan si perusahaan dalam melunasi kewajibannya, baik itu bunganya maupun dari sisi pokoknya Sisil. Jadi kalau misalkan dia potensi gagal bayarnya kecil, berarti kupon yang dikasih, bunga yang dikasih pun juga kecil. Tapi kalau potensi gagal bayarnya besar, berarti bunga yang mesti dibayarkan pun juga besar. Nah, beda kalau pinjam di perbankan, biasanya itu udah 2 digit begitu sih, ya, meskipun katakanlah masih ada yang 1 digit gitu ya, katakan seperti kayak KUR, kredit usaha rakyat gitu ya, bukan KUR itu ya. Iya, KUR gitu kan. Ayam dong. Ayam. Nah, itu Sisil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga memang kalau kita perhatikan adalah selain tadi jatuh temponya gitu ya, jangka waktu lah ya lebih panjang, kedua bunganya lebih kecil gitu ya. Yang ketiga cost of fund-nya pun juga jauh lebih kecil ketimbang kita pinjam di perbankan. Nah, hal ini yang biasanya menjadi perhatian bagi sisi perusahaan untuk lebih suka menerbitkan obligasi Sisil. Begitu. Tapi ya Pak ya, dengar-dengar katanya sebenarnya obligasi ini punya adik ya, bukan adik MS tapi ya Pak ya, adik gitu ya, adik-adean gitu, abang-abangan bukan. Betul. Nah, emang adiknya apa sih Pak? Adiknya ini namanya MTN Sisil, atau yang lebih kita kenal namanya medium term note sebetulnya. Jadi gua kira MLTR tadi Pak. I won't forget. Enggak. Nah, MTN, apa nih MTN nih? Itu adalah obligasi jangka pendek sebetulnya. Nah, memang kalau kita perhatikan Sisil, kalau kita bandingkan gitu ya dengan obligasi konvensional, nomor satu biasanya kalau MTN itu sama-sama utang sebetulnya. Tapi kalau kita bicara MTN, satu nominalnya lebih kecil Sisil. Itu nomor satu. Yang kedua, jangka waktunya lebih pendek. Itu yang kedua. Meskipun pada umumnya kenyataannya gitu ya, jangka waktunya ada yang panjang juga, nominalnya juga dalam size yang besar begitu ya. Nah, dulu pada tahun 2014 katakan begitu Sisil hingga 2018 MTN ini lagi ngetrend. Kenapa MTN ini bisa ngetrend kala itu? Karena tidak perlu diperingkat Sisil, sehingga cost of fund penerbitan itu menjadi lebih rendah. Tapi karena lagi gegap gempita gitu ya, bukan dugem dunia gemerlap ya, lagi gegap gempita gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang gagal bayar kala itu. Nah, akhirnya OJK menerbitkan dia tuh peraturan bahwa MTN mesti diperingkat. Akhirnya jadinya sama ya Pak. Akhirnya ya, sama, dan karena sama cost of fund-nya pun juga naik kan ya Sisil. Karena naik, buat apa? Lebih baik menerbitkan obligasi yang konvensional, meskipun tetap masih ada Sisil yang jadi MTN ini sebenarnya masih tapi ada ya? Jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan zaman lagi ngetrennya begitu. Kan tadi Bapak nyebut kalau misalkan obligasi itu bisa sampai 10 tahun. Nah, emang kalau MTN ini jangka waktunya biasanya berapa sih Pak? Ini bagus sekali sih. Jadi biasanya 1 sampai dengan 3 tahun. Meskipun sebetulnya banyak pada kenyataannya. Kalau kita bicara gitu ya, dunia pasar modal begitu ya, masih banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari sisi obligasi sebetulnya. Jadi jangan melulu hanya bahasnya saham mulu. Dan ingat loh Sisil, gitu ya, satu-satunya channel yang membahas obligasi cuma di Pilar Mas Invest Sekuritas. Masuk. Oh iya Pak, tapi soal obligasi ini gitu kan, aku mau nanya lagi, boleh gak Pak? Boleh dong Sisil, tapi untuk saat ini cukup dulu Sisil. Oh cukup ilmunya dulu ya? Mahal. Oh mahal ilmunya. Sombong amat. Tapi nggak apa-apa Pak, yang penting masih bisa nanya-nanya lagi nanti. Betul, karena habis dari sini masih banyak nanti akan kita ulas tentang obligasi Sisil. Mulai dari kerjaannya seperti apa sih? Peluang-peluangnya seperti apa sih? Jenis obligasi seperti apa sih? Ini tuh seperti teori bawang gitu, harus dikupas satu persatu. Sampai nangis kayaknya. Sampai menangis gitu ya Pak. Enggak dong pastinya kan, nih harusnya nanti pembahasan obligasinya nggak bikin menangis dong Pak pastinya. Ini malah harus sebenarnya bikin cuan ya Pak.
cuannya gede sih Sil. Apalagi aku kalau suka kita yang nyebutnya begini. fixed income sales. Duitnya banyak. mantap. Colek Mbak Dina. Colek Mbak Dina. Ya udah deh Pak. Kalau gitu nanti kita bahas-bahas lagi ya Pak. Makanya ini Bosku juga jangan lupa untuk tetap pantengin channel Pilar Mas Investing the Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.